Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaan resensi. Sebelumnya kalian telah mempelajari apa itu resensi, kemudian bagian-bagian di dalamnya itu ada apa saja. Nah, untuk kali ini, dalam video ini, kita hanya belajar mengenai kaidah kebahasaan resensi. Sebelum kita masuk ke dalam materi, saya ingin bertanya kepada kalian. Sudahkah kalian membaca buku hari ini? Kalian tadi diberi waktu 15 menit untuk literasi. Nah, mudah-mudahan kalian semuanya telah membaca buku walau hanya beberapa kalimat saja. Nah, sebelum belajar, silakan kalian berdoa dulu di dalam hati. Jika sudah selesai, ayo kita mulai belajar. Nah, di sini ada 4 kaidah kebahasaan. Apa saja keempat itu? Yang pertama itu ada konjungsi penerangan. Kemudian yang kedua ada konjungsi temporal. Yang ketiga ada konjungsi penyebaban. Dan yang keempat ada pernyataan saran. Nah, konjungsi penerangan ini contohnya bahwa, yakni, yaitu. Kemudian konjungsi temporal itu contohnya sejak, kemudian akhirnya. Kemudian konjungsi penyebaban contohnya sebab, karena. Dan pernyataan saran itu contohnya harusnya, hendaknya, jangan. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas konjungsi penerangan. Tadi sudah disebutkan bahwa contoh dari konjungsi penerangan ini ada bahwa, yakni, dan yaitu. Bahwa, di sini ada sebuah contoh. Contohnya itu ada anggapan bahwa kisah cinta Laila Majnun ini hampir-hampir menyerupai cerita Romeo dan Juliet, karya sastra Inggris, William Shakespeare. Nah, ini resensi dari Laila Majnun. Nah, tadi di kata ketiganya ada kata bahwa. Nah, ini masuk ke dalam konjungsi penerangan. Mengapa? Karena konjungsi penerangan ini untuk menerangkan sesuatu, untuk menjelaskan sesuatu. Nah, kemudian ada kata yakni. Nah, contohnya, setelah lulus, Kugi langsung mendapatkan pekerjaan dan parahnya lagi, ia juga mendapatkan pacar baru, yakni atasannya dia sendiri, Pak Remi namanya. Nah, ini contoh dari resensi perahu kertas. Nah, ini pun menjelaskan ya, menjelaskan sebelumnya bahwa Kugi ini mendapatkan pacar baru. Nah, siapa pacar barunya? Dijelaskan, diterangkan. Pacar barunya ya atasannya dia sendiri, namanya Pak Remi. Nah, kemudian ada yaitu. Yaitu di sini contohnya, pada saat mereka sedang belajar bersama, Ibu Edward membawa cemilan kepada mereka berdua, yaitu keripik jengkol. Ini dari resensi Twilight. Nah, di sini kata yaitunya menjelaskan bahwa mereka yang sedang belajar, kemudian Ibu Edward membawa cemilan. Nah, di sini yaitunya menjelaskan cemilan. Cemilan apa yang dibawa oleh Ibu Edward? Keripik jengkol. Nah, ini termasuk contoh-contoh konjungsi penerangan. Kemudian setelah konjungsi penerangan ada konjungsi temporal. Nah, konjungsi temporal ini ada 3. Sejak, kemudian akhirnya. Nah, kita baca contoh yang kata sejak. Sejak itu, Kais tidak mau berbicara kepada orang lain. Ia sibuk dengan dirinya sendiri dan sering kali terlihat berbicara sendiri. Nah, ini dari resensi Laila Majnun ya. Nah, di sini ada kata sejak. Sejak. Nah, kata sejak, kemudian akhirnya mengapa termasuk dalam kunci temporal? Karena temporal itu berhubungan dengan waktu. Nah, di sini sejak itu Kais tidak mau berbicara. Berarti dia menjelaskan bahwa kalimat tersebut menjelaskan bahwa sejak itu merupakan waktu. Waktunya kapan? Ya sejak itu. Bisa sejak hal yang sudah lalu gitu.
Kemudian yang kedua ada kemudian. Nah, kemudian di sini contohnya kira-kira 10 tahun kemudian beberapa musafir menziarah kubur mereka berdua. Nah, di sini kata kemudiannya menunjukkan bahwa yang akan datang, waktu yang akan datang. Ya, ini contohnya dari resensi Laila Majnun. Kemudian, akhirnya, yang di sini contohnya dengan kemunculan internet, Rubik akhirnya bangkit dari tidur panjangnya. Nah, selanjutnya konjungsi penyebaban. Di sini sudah tahu bahwa asal kata penyebaban itu dari kata sebab. Konjungsi penyebaban contohnya yaitu sebab dan karena. Kita lihat kutipan dari kata sebab. Jadi, menulis itu bukan perlu bakat. Sebab, bakat tidak lebih dari minat dan ambisi yang terus-menerus berkembang. Nah, kutipan ini dari resensi agar menulis mengarang bisa gampang. Nah, kata sebab di dalam kutipan tersebut menjelaskan pernyataan yang sebelumnya. Ya, pernyataan yang sebelumnya menulis itu bukan perlu bakat. Nah, sebab di sana ada penjelasan mengenai pernyataan sebelumnya. Kemudian kata karena. Kutipannya, karena tak kuat menanggung penderitaan cinta ini, Laila sakit dan selalu memanggil nama Kais. Ini dari resensinya Laila Majnun. Nah, di sini kata karena menjelaskan pernyataan yang sesudahnya. Di sini dia Laila tidak kuat menanggung penderitaan cintanya, sehingga si Lailanya itu sakit dan selalu memanggil nama Kais. Kemudian setelah konjungsi penyebaban, terakhir pernyataan saran. Nah, pernyataan saran itu ada 3. Harus, jangan, hendaknya. Nah, di sini contoh kutipan kata harus. Buku ini tidak ada terjemahannya, sehingga membuat pembaca harus paham betul bahwa dalam buku ini harusnya penulis menyertakan terjemahan. Nah, di sini ada kata harus, tetapi ada tambahan imbuhannya. Kemudian hendaknya. Sini kutipannya, hendaknya pembaca membaca terlebih dahulu buku bagian satunya sehingga akan paham betul bagaimana awal ceritanya. Di sini di awal kata ada kata hendaknya. Kemudian yang ketiga, jangan. Di kutipannya, seharusnya buku ini jangan menggunakan kata lo, gue. Itu merupakan contoh dari kata-kata pernyataan saran. Ketika kalian nanti harus menentukan kaidah kebahasaan di dalam resensi, kalian cukup cari kata-kata yang termasuk ke dalam konjungsi penerangan, konjungsi temporal, konjungsi penyebaban, ataupun pernyataan saran yang terdapat pada resensi yang telah kalian sediakan atau telah kalian baca. Misalnya, kalian menentukan konjungsi penerangan. Itu kan ada 3, bahwa, yakni, yaitu. Nah, cari saja salah satu yang ada pada resensinya. Kemudian konjungsi temporal, itu ada sejak, kemudian akhirnya. Nah, kalian pun cari salah satunya saja di dalam resensinya. Kemudian penyebaban pun sama dan saran pun sama. Biasanya kalau saran itu terletak di bagian akhir, ya, sesuai dengan kemarin yang telah kalian pelajari bagian-bagian apa saja yang ada dalam resensi. Nah, saran itu biasanya ada di bagian akhir. Nah, selain ada keempat kaidah kebahasaan, di dalam resensi pun biasanya ada istilah-istilah yang di sini materinya mengenai unsur serapan. Unsur serapan yang pertama, satu bunyi dilambangkan dengan satu huruf, terkecuali untuk bunyi nge, nye, she, ke, yang diwakili oleh 2 huruf. Contohnya, kromosom, bukan kromosom. Jadi KR, bukan KHR. Kemudian foto, bukan foto.
Jadi FOTO bukan PHOTO. Retorika bukan retorika. Jadi langsung RE tidak RHE. Dengan tema bukan tema. Ya. Tidak memakai H. Yang kedua, penulisan kata serapan harus sesuai dengan cara pengucapan yang berlaku dalam bahasa Indonesia atau yang berlaku dalam KBBI. Misalnya, cek bukan cek, tim bukan tim. Nah, dan selanjutnya. Kemudian yang ketiga, penulisan kata serapan diusahakan untuk tidak jauh berbeda dengan kata aslinya. Contoh, aerob, bahasa Inggrisnya itu kan aerob, ada E-nya di akhir. Bukan aerob. Kemudian, contoh lain, sistem. Bahasa Inggrisnya hanya beda kata I menggunakan Y. Bukan sistem. Dan contoh yang lain. Mudah-mudahan kalian paham penjelasan mengenai kaidah kebahasaan dan unsur serapan. Cukup mudah kalian menentukan kaidah kebahasaan di dalam resensi karena kalian hanya menemukan kata konjungsi, temporal, penerangan, penyebaban, dan pernyataan saran yang ada pada resensi. Selamat belajar, kalian tetap diam di rumah, belajar di rumah. Di rumah bukan berarti kalian tidak belajar. Tetap semangat dan selalu gunakan waktu dengan baik. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih.